Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Oke anak-anak, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran PJOK. Ya, jadi hari ini saya akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yuk berdoa dalam hati, mulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Apa sih itu kebugaran jasmani? Yuk kita simak video berikut ini. Jadi, virus corona telah menginfeksi belasan juta orang di dunia. Di Indonesia sendiri, telah lebih dari 84.000 orang positif terkena COVID-19. Memperkuat sistem kekebalan tubuh merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal virus ini. Tidak hanya virus corona, sistem imun yang lebih kuat juga dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit lainnya. Virus corona merupakan virus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. WHO secara resmi memberikan nama COVID-19 untuk virus corona ini. Maka dari itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjalankan hidup sehat dan bersih setiap hari. Nah, bagaimana cara untuk mencegah virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita? Yaitu dengan cara memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian, apa saja yang dapat mempengaruhi penurunan imun tubuh? Yang pertama yaitu penuaan, yang kedua kurang gizi, yang ketiga penyakit, yang keempat obat-obatan tertentu. Maka dari itu, kita harus menjaga sistem imun tubuh kita dengan cara berolahraga setiap hari. Olahraga yang bisa memperkuat imun kita salah satunya yaitu dengan cara berlatih kebugaran jasmani. Nah, jadi kebugaran jasmani adalah materi PJOK kelas 8 atau kelas 2 SMP. Nah, pengertian kesegaran atau kebugaran jasmani. Kesegaran atau kebugaran jasmani, physical fitness, adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama, masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan, penyakit menular, dan menahun. Yang kedua, masalah gizi seperti kurang protein, kalori gizi rendah, dan gizi tidak memadai. Nah, yang ketiga itu masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Faktor keturunan seperti kelainan bawaan. Seorang dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri 1. Daya tahan jantung atau peredaran darah dari paru-paru. Yang kedua, kemampuan adaptasi biokimia. Yang ketiga, bentuk tubuh. Yang keempat, kekuatan otot. Yang kelima, tenaga ledak otot. Yang keenam, daya tahan otot. Yang ketujuh, kecepatan. Yang kedelapan, kelincahan. Yang kesembilan, kelentukan. Yang kesepuluh, kecepatan reaksi. Yang kesebelas, koordinasi. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya kemampuan otot lengan mengangkat kursi.
Daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama, misalnya kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu yang lama. Konsep kelenturan persendian. Kelenturan adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang gerakannya. Ciri latihan kelenturan: gerak meregang persendian dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Ciri latihan untuk daya tahan paru dan jantung: gerakannya melibatkan otot-otot besar. Mode latihannya berjalan dan berlari, bersepeda, atau jogging dengan kecepatan tertentu. Bentuk aktivitas latihan: kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan kelenturan. Kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu dengan push up. Cara melakukannya: ada push up yang dapat dilakukan oleh pria. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, posisikan badan telungkup. Letakkan tangan di samping badan, luruskan kaki ke belakang. Kemudian angkat badan sehingga tangan lurus dan jatuhkan tangan dan badan kembali ke tanah. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Adapun latihan kekuatan otot lengan dengan push up untuk wanita. Cara melakukannya: posisikan badan telungkup di tanah, kaki disilang dengan kedua lutut sebagai tumpuan disertai dengan kedua telapak tangan sebagai tumpuan. Telapak tangan berada di samping badan. Angkat tubuh sehingga tangan lurus dan jatuhkan badan kembali ke tanah. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Selanjutnya, kekuatan dan daya tahan otot perut. Dengan gerakan sit up. Cara melakukannya: posisikan badan berbaring dengan kedua lutut ditekuk dan posisikan kedua lengan di depan dada disilang ataupun di belakang kepala. Cara melakukannya: angkat tubuh sehingga posisi badan duduk dengan tetap mempertahankan kedua lutut ditekuk. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Ya, selanjutnya yaitu kekuatan dan daya tahan otot punggung. Dengan cara melakukan back up.
Cara melakukannya, pertama posisikan badan telungkup di tanah atau lantai. Pastikan kedua kaki rapat tidak terangkat. Posisikan kedua lengan bisa di bawah dagu atau di belakang kepala. Angkat badan sehingga pusar terangkat dengan tetap mempertahankan posisi kedua kaki. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang. Kekuatan dan daya tahan anggota badan bagian bawah dengan cara naik turun bangku. Cara melakukannya, pertama, pilihlah bangku dengan tinggi sekitar 40-60 cm. Setelah itu, langkahkan atau angkat kaki kanan ke atas bangku atau kaki terkuat, disertai dengan kaki satunya, kemudian turun kembali, dilakukan secara berulang-ulang dan semakin cepat. Posisi tangan bisa disimpan di belakang kepala. Bentuk latihan kelincahan bisa dilakukan dengan cara lari zigzag atau bisa dilakukan dengan cara lari bolak-balik atau shuttle run. Cara melakukannya, buatlah jarak kurang lebih 4-5 meter yang akan kita tempuh. Berlari ke salah satu jarak dengan cara menyentuhkan ujung jari dan kembali ke jarak yang satunya dengan menyentuhkan kembali ujung jari. Lakukan secara terus-menerus sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, bentuk latihan kelenturan bisa kita lakukan dengan cara berkayang atau posisi terbalik seperti di gambar. Adapun sirkuit training. Sirkuit training adalah suatu latihan yang mengkombinasikan latihan kardio dan latihan kekuatan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan. Contohnya melakukan pull up, jongkok push up, sit up, kemudian naik turun bangku, kemudian push up lagi, dan squat, dan juga back up. Mukmin yang dicintai Allah, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Semoga dengan kita berlatih kebugaran jasmani setiap hari, kita bisa dicintai oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah seseorang bisa dikatakan sehat jasmaninya jika memiliki kebugaran yang sangat kuat, ya, bisa dibilang imunitasnya kuat. Apa saja sih yang dapat yang dapat kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan tubuh sehat jasmani dan memiliki kebugaran jasmani yang sangat bagus? Yaitu yang pertama, kita melakukan push up di rumah 10 dikali 3 set, dan yang kedua yaitu melakukan sit up sama 3 set juga sebanyak 10 kali. Kemudian melakukan jumping jack atau loncat bintang, ya. Dan yang keempat, melakukan plank minimal 30 detik, ya, dalam satu hari. Dan kemudian ada juga latihan seperti loncat tali atau skipping yang bisa dilakukan dengan menggunakan karet jika tidak ada alat skippingnya, dan masih banyak lagi.
Mungkin pembelajaran hari ini hanya sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kalian tetap semangat melakukan pembelajaran dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena di pandemi ini belum berakhir. Masih banyak yang masih terkena virus COVID-19. Tetap semangat, jangan lupa. Salam olahraga. Ya, saya akhiri ya pembelajaran dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.